أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita hidup di dunia ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, maka artinya kita ini akan mendapatkan kesuksesan di dunia ini dan kesuksesan selama-lamanya di akhirat. Kalau Allah sudah ridha, maka artinya kita nanti di dunia dicintai oleh Allah dan di akhirat dicintai oleh Allah. Kalau kita mendapat ridha Allah, artinya kita akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu di dunia ini tidak ada kita. Kemudian kita hadir di dunia ini. Dan suatu hari di dunia ini tidak ada kita lagi. Maka kalau kita hitung mungkin 100 tahun sebelum hari ini, semua yang hadir ini tidak ada. Dan 100 tahun setelah hari ini, wallahu a'lam, kemungkinan juga sudah bersih, transmigrasi semuanya akhirat. Maka hadirin, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala titipkan sebentar kita ini di dunia ini? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita di sini ini barang sebentar. Mungkin hanya ada yang dititipkan di sini semenit 2 menit langsung ke akhirat. Keluar masih bayi langsung ke akhirat. Ada yang dititipkan di sini ini sampai masa remaja, kemudian sampai ke akhirat. Maka pasti yang hadir ini diantaranya ada orang-orang yang mempunyai anak-anaknya yang sudah mati. Ada. Ada pula yang mempunyai orang tuanya yang sudah mati. Sudah banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, untuk apa ini? Hadirin, ternyata mampir kita ke dunia ini yang mungkin hanya sehari 2 hari atau agak panjang lagi, ada yang 20 tahun, ada yang sampai 30, 50, 60, bahkan ada pula yang agak lama kelihatannya, yaitu sampai 100 tahun, jarang sekali tapi. Maka hadirin, akhir-akhirnya pun sepanjang-panjang umur manusia di dunia ini, akhirnya tetap balik juga, tanah hanya dimampirkan saja di sini, yaitu balik ke akhirat. Balik ke akhirat. Hadirin, tentu saja ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala menitipkan umat manusia ini di dunia. Kenapa kok langsung enggak di akhirat sana saja? Kenapa kok tidak di dunia? Nah itu kan bagian mau masuk neraka, masuk surga. Kalau Allah kehendaki yang dibagi aja, separuh masuk neraka, separuh masuk surga, itu selesai. Tapi tidak. Ditaruh di dunia ini, manusia dikasih ujian. Yaitu ujiannya siapa yang taat kepada Tuhannya akan dimasukkan surganya. Siapa yang mendurhakai Tuhannya maka akan dimasukkan di nerakanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai kita balik, maka langsung semua amalan-amalan kita telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baik ataupun amalan buruk. Semua amalan baik dihitung dan lipat gandakan sampai 10 kali lipatnya.
semua amalan buruk juga dihitung dan tercatat sebagai amalan buruk. Satu dihitung satu, satu dihitung satu. Ini kerahmatnya Allah. Allah itu maha pengasih kepada hamba-hambanya. Hamba mau mengamalkan amalan kebaikan satu saja, maka dihitung 10. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Setiap satu hasanah dihitung 10 kali lipat, sampai berlipat-lipat dengan kelipatan yang tidak dapat kita ketahui. Minimalnya 10 kali lipat. Kemudian kalau kita ini amal buruk, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu keburukan ya hanya dihitung satu. Alangkah sayangnya Allah kepada hamba-hambanya ini. Maka orang yang durhaka kepada Allah di dunia ini, ya sudah kenemenan betul itu. Sangat-sangat durhaka. Sudah dimurahi, tetapi masih mendurhakai. Ditempatkan di dunia, di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, mendurhakai Allah. Dikasih makanan, tetap mendurhakai. Dikasih minuman, tetap juga bermaksiat. Dikasih kesehatan sehingga bisa bernafas dengan lega, tetap juga bermaksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya orang itu kalau durhakai Allah, nggak Tuhan itu sebetulnya itu sekali saja itu sudah itu dibuang sana kudarusnya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sayang kepada hambanya, maka masih juga dikasih kesempatan. Ini siapa yang mau bertobat, maka aku terima tobatnya. Siapa yang mau berdoa, maka aku kabulkan doanya. Terus saja, Masya Allah. Maka pintu tobat terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dibuka sampai nanti matahari muncul dari barat. Selalu dibuka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya itu saja. Barang siapa sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni antara sholat dengan sholat. Barang siapa sholat Jumat, maka dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat dengan Jumat ditambah 3 hari. Coba, banyak lagi rahmatnya Allah. Banyak lagi rahmatnya Allah. Maka hamba ini kok sampai dia itu masuk neraka semua, itu ya hamba yang paling celaka sebetulnya itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi seperti ini seharusnya apapun yang terjadi kepada diri kita, ini harusnya kita ini tidak usah mengadu kepada siapapun. Kalaupun kita mengadu hanya satu saja, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pantas untuk dijadikan tempat mengadu hanyalah Allah. Allah adalah maha pemurah, maha pengasih, lebih ngasihi diri kita melebihi orang tua kita berpuluh-puluh, beribu-ribu kali lipat. Tidak dapat kita hitung. Tetapi kenapa kita ini kadang-kadang kalau ada masalah malah justru yang kita datangi makhluk. Aku ini dapat musibah ini, aku dapat musibah ini. Idza syaqauta ila bani Adam fa innama tashkur rahima ila man la yarhamu. Bila mana kamu mengadukan masalahmu kepada anak Adam, sesungguhnya kamu telah mengadukan zat yang maha pemurah kepada orang yang tidak pernah memurahi kamu. Zat yang maha pengasih kepada orang yang tidak pernah mengasihani kamu. Semua yang membuat ini adalah Allah. Semua yang kita rasakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu musibah ataupun itu kelihatannya aja musibah, atau itu nikmat, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini telah banyak dikasih nikmat,
banyak sekali dikasih nikmat oleh Allah. Kesehatan, kita dikasih nikmat, kecerdasan, kita dikasih nikmat, berbagai macam nikmat, tapi dapat musibah sedikit saja, maka kita mengadunya kepada selain Allah. Kenapa Allah mengasih musibah? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ngasih satu musibah ini adalah untuk memberi peringatan kepada hamba biar kembali kepada Allah. Karena biasanya seseorang hamba ini akan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya kalau dia sudah mendapatkan musibah. Kalau belum dapat musibah, dia nggak akan kembali. Itu contohnya orang-orang yang sakit. Kalau sudah sakit, nemen, maka saya doakan, saya sembuh, saya niat kalau sembuh urut nanti 4 bulan. Sekarang belum sakit, kalau mau urut sekarang saja. Maka hadirin, iya, kalau sudah sakit baru ingat kepada Allah. Kalau sudah sakit pengen istiqomah sholat tahajud. Kalau sudah sakit pengen mensedekahkan hartanya sana, hartanya sini. Maka dikatakan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang orang yang sedekah ini dalam kondisi sehat. Dia dalam kondisi sehat, masih pengen menikmati hartanya itu, tapi dia rela untuk menyedekahkan sana, sini, depannya, belakangnya, kanannya, dan kirinya. Ini sebaik-baik sedekah. Tapi kalau menyedekahkan harta, dikala dia ini sudah sakit mau mati, nah dia sudah nggak bisa menikmati, itu namanya buang saja sebetulnya. Kalaupun nggak dibuang, ya sudah kebuang juga nanti akhirnya. Ya daripada nggak menyedekahkan. Nah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kadang-kadang kita diuji sakit sedikit gitu. Maka kalau kita diuji sakit, apakah itu, maka kembalilah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, aku sakit ya Allah. Nah coba gitu aja. Bahkan ada sahabat yang sangat faham mengenai masalah ini. Maka sampai beliau itu berdoa kepada Allah minta dikasih sakit. Karena beliau itu tahu, mendapat berita dari baginda Nabi, seorang iman bila mana sakit dan dia ini sabar, maka dia ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada yang minta sakit. Tapi kamu jangan minta sakit, nanti nggak kuat malahan. Minta sehat saja, insyaallah. Ya Allah, surga sihah wal afiyah. Ya Allah, aku minta kesehatan dan keselamatan, begitu saja. Udah itu malah bagus. Nanti kalau sehat dan selamat, aku pengen buat semua kekuatanku ini untuk agama dan untuk beribadah. Niatkan seperti itu. Niatkan seperti itu. Malah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau memang yang paling penting hidup di dunia ini adalah mendapatkan ridha Allah, maka bagaimana supaya kita ini mendapatkan ridha Allah? Bagaimana supaya mendapat ridha Allah? Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan utusan-utusan, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam, beliau ini juga utusannya Allah, yang mengajari anak cucunya supaya anak cucunya ini menghamba kepada Allah. Kemudian berikutnya nabi-nabi setelahnya, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga mengajari umatnya supaya umatnya ini kembali kepada Allah. Disusul lagi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah para utusannya Allah. Mereka ini membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala supaya hamba-hamba Allah ini tahu caranya untuk mendapatkan ridhonya Allah.
Ini loh tak kasih tahu caranya supaya kamu mendapat ridha Allah. Al-Quran dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk umat ini, supaya umat ini mendapat ridha Allah bagi yang mau mengamalkan isinya. Kalau belum paham lagi, ditambah lagi hadis baginda Nabi, sehingga tambah gamblang bagaimana cara bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paling mudahnya adalah ikuti kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh orang, satu kehidupan yang kalau kita mengikuti kehidupan baginda Nabi ini, maka kita akan mendapat ridhonya Allah SWT. Jadi kalau kita pengen mencontoh, kadang-kadang orang itu fahamnya dengan melihat, mencontoh. Di sini banyak orang-orang luar negeri datang ke negeri kita dengan membawa pakaian-pakaian aneh mereka. Kemudian orang-orang kita melihat, oh bagus, maka akhirnya dicontoh. Ya. Kemudian ganti, orang-orang dakwah keliling ke seluruh dunia dengan penampilan jenggot mereka, maka seluruh dunia jenggotan semuanya. Petinju-petinju pun juga jenggot semuanya. Kenapa begitu? Ya begitu. Jadi kita ini begitu. Kalau orang itu betul-betul terpengaruh dengan melihat, maka kalau kita pengen melihat seseorang yang untuk kita contoh di dalam kehidupan kita, lihatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat baginda Nabi. Nah, caranya bagaimana? Baca cerita kehidupan baginda Nabi. Baca kita cerita-cerita kehidupan baginda Nabi. Coba dibaca bagaimana kehidupan, bagaimana kesederhanaan baginda Nabi Muhammad SAW, makannya baginda Nabi, minumnya baginda Nabi, berpakainya baginda Nabi, berserbannya baginda Nabi, sampai sedetail-detailnya semuanya lengkap ditulis oleh seluruh para ulama, mulai zaman sahabat radhiyallahu ta'ala. Kenapa para sahabat menulis kehidupan baginda Nabi? Karena mereka faham semua kehidupan baginda Nabi, perbuatannya, bicaranya, diamnya, itu semuanya ini adalah akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tirukan. Kecuali perkara-perkara yang pancen khusus bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita supaya kita ini mengamalkan amalan yang paling penting dan paling agung dari amalan Islam ini setelah syahadat, yaitu amalan sholat. Baginda Nabi mengajari umatnya hanya cukup mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian semua sholatlah seperti halnya kalian melihat aku sholat. Wahyu sholat ini, amalan sholat ini diambil dari baginda Nabi dari sana, dari langit sana, bukan di bumi. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan sholat itu langsung ke bumi, nggak usah pergi ke langit sana, enggak, bisa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pengen memperlihatkan kemuliaan wahyu sholat ini, kemuliaan amalan sholat ini. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil, ditaruh di tempat yang paling mulia, yaitu di langit sana. Kesananya naik kendaraan buraq, kendaraan yang tidak pernah dipakai oleh orang di dunia ini. Belum ada orang, presiden siapapun, raja siapapun, tidak ada yang pernah naik buraq. Tapi baginda Nabi telah naik buraq. Pelencing itu saja sudah sampai cepat sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat sana yang tinggi sekali, di sanalah baginda Nabi Muhammad SAW mendapat
amalan sholat ini. Maka hadirin, saking inilah bagian Nabi betul-betul faham bahwa sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Maka bagian Nabi habiskan waktunya waktu malam untuk sholat, sehingga kedua telapak kakinya itu bengkak-bengkak saking banyaknya sholat. Kenapa harus seperti ini? Hadirin, itu perkara biasa. Itu baru Pak Tani saja itu. Pak Tani itu faham mengenai fadilahnya dan kehebatannya sawah. Alah, paling juga sawah 1 petak 2 petak gitu saja. Tetapi dia ini semangat, walaupun tangannya melepuh-lepuh karena nyekel pacul gitu. Hadirin, sampai melepuh karena macul terus. Tapi terus saja tidak mau berhenti. Pak, berhentilah Pak. 40 hari saja berhenti. Wah, gak iso, itu gak bisa. Nah, suruh berhenti gak mau, pengennya terus macul terus. Maka hadirin, kalau orang faham mengenai sholat, suruh berhenti gak bisa. Gak bisa. Walaupun sudah bengkak telapak kakinya pun gak bisa berhenti sholat. Maka perkara itu bukan perkara yang aneh. Maka orang ahlu dunia tidak mau berhenti, walaupun sampai sakit pun tidak mau berhenti, karena merasakan ini adalah satu keagungan dunia. Demikian juga ahlul akhirah, mereka tidak mau berhenti untuk amal untuk akhirat, walaupun sampai bengkak-bengkak kakinya. Beliau mengatakan, wuju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku ini dijadikan kebahagiaan hatiku ini yaitu di dalam sholat. Kalau waktu sholat itu seneng begitu baginda Nabi ini. Seneng. Kalau kaget, takut, nanti baginda Nabi sholat. Ada permasalahan, sholat. Itu amalan baginda Nabi. Apapun pokoknya sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah dikasih tahu mengenai sholat-sholat baginda Nabi, yaitu kayak sholat duha, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, sholat witir, ada sholat-sholat sunnah mutlak. Banyak sholat baginda Nabi. Maka adakah semua amalan baginda Nabi telah kita amalkan dan kita jadikan dan praktekkan di dalam kehidupan kita? Nah, ini kalau kita pengen mendapat ridha Allah seperti baginda Nabi mendapat ridha Allah, maka amalkanlah seperti amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang melirik, aku pengen yang lebih lagi. Habiskan semua malam untuk sholat, habiskan semua siang untuk puasa, tidak usah menikah, tidak usah rabi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang paling takwa di antara kalian ini, yang paling takut kepada Allah di antara kalian adalah aku. Tapi aku ini kalau malam juga dibagi waktunya. Ada waktu sholat dan ada waktu tidur. Kalau waktu siang, ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Dalam kehidupan, aku juga menikahi wanita. Jadi hadirin, kalau kita ini pengen kebaikan, itu bukan kita ngarang sendiri. Bukan kita ngarang sendiri, tidak. Tetapi ikut baginda Nabi. Maka para sahabat yang mungkin habis-habisan beribadah pun dikembalikan oleh baginda Nabi kepada sunnah beliau. Tidak seperti itu caranya ibadah. Caranya ibadah itu, yang ini tirukan aku ini, kayak seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kita sendiri bosan. Kalau kita ini amal agama ini jos-josan habis-habisan, kemudian paling-paling itu nanti bertahan
sehari 2 hari, ya kalaupun agak panjang sebulan 2 bulan, akhirnya terus sakit leren, gak amalnya, kapok aku sholat tahajud ini, kapok aku poso, lah. Kalau sudah begitu, kamu akhirnya bosan. Ketika bosan sudah tidak mendapat pahala. Sebaliknya, baginda Nabi mengatakan, bagaimana cara amal agama? Cara amal agama itu adalah ambil amalan sekiranya kamu kuat untuk mengistiqomahkan. Mungkin 3 hari dalam 1 bulan keluar di jalannya Allah, itu keluarnya. Setiap hari sholat tahajud dimulai dari 2 rakaat dan sholat witir 3 rakaat. Jangan meninggalkan witir, karena baginda Nabi tidak pernah meninggalkan witir seumur hidup. Dimulai dari situ, maka akhirnya bisa 11 rakaat, akhirnya bisa lebih banyak lagi. Maka baginda Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Ambil yang sedengan saja sekiranya kamu bisa istiqomah, kemudian usahalah mendekati kepada kesempurnaan. Mendekati kesempurnaan, ditingkatkan. Lah kalau enggak ditingkatkan mandek saja bagaimana? Ya sudah bagus. Tetapi ahli dunia tidak ada yang berpikir seperti itu. Orang yang jualan sepeda, mereka itu juga berpikir pengen nambah jadi jualan motor. Yang jualan motor juga pengen nambah, pengen menjadi jualan mobil. Yang jualan mobil pengen nambah nanti jualan pesawat terbang. Tidak ada habis-habisnya ahli dunia pengen meningkat. Bagaimana ahlul akhirah hanya pengen aku tak begini saja, nggak nambah-nambah. Nggak ada seperti itu. Itu namanya semangatnya itu lemah. Kalau orang tidak ada fikir menambah, ya, tidak ada fikir menambah, itu nanti buru-buru bisa bertahan, ya, buru-buru bisa bertahan. Suatu hari mesti kurang. Orang yang berpikir menambah saja mungkin akan hanya bisa bertahan. Coba itu, tanyakan sama ahli dunia itu, yang di toko-toko itu. Gak pengen digedek nih tokonya, ya pengen jane, tapi ini orang ini modalnya. Nah, hati itu terus pengen membesarkan tokonya. Tapi akhirnya dia itu tetap berjalan seperti itu. Kalau dia aku gak pengen gede-gedean wis cilik-cilikan ngene iki ae. Oh, sebentar lagi itu turun akhirnya terus kepecel akhirnya. Begitu. Amalan juga seperti itu. Kalau kita ini amal pengennya nambah lagi. Kalau nanti diparingi sama Gusti Allah, diberi Allah sehingga bisa nambah, alhamdulillah. Kalau enggak, insya Allah kita masih bisa bertahan. Di dalam perjuangan, di dalam amalan, semuanya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, di antara cita-citanya orang Islam sekarang ini, maka bagaimana kita ini bisa menambah teman-teman Islam juga. Menambah teman-teman Islam. Kita datang ke satu kampung, kita ziarah kampung sana, kampung sini, kampung sana, kampung sini, rumah sana, rumah sini. Pengennya apa? Memperbanyak teman Islam dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Maka dengan hati-hati, kalau kita ini pengen berteman, maka kita mesti hati-hati, jaga sikap, jangan sampai menyinggung, jangan sampai, supaya temannya tambah banyak. Seperti orang yang punya istri, kalau dia ini berlaku kasar kepada istrinya, maka akhirnya istrinya lari. Tetapi kalau dia ini berlaku lembut kepada istrinya, dan dia harus menjaga betul dari mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istrinya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya itu jadi awet. Bahkan dengan anak pun juga seperti itu. Kalau kita ini berlaku kasar kepada anak kita, walaupun anak kita setiap hari kita kasih makan, habis kita kasih makan kita tempelengi cuma seperti itu. Ini makan, udah sini, peleng gitu aja.
Walaupun kita kasih makan, kasih minum, tapi kalau setiap hari kita tempelengi, maka anak pun juga minggat, apalagi teman. Apalagi teman karkun. Nah, seperti itulah kejadiannya. Maka kita ini harus punya batasan. Sama anak juga punya batasan dalam ngomong, dalam bermuasyarah. Sama istri juga begitu, sama orang tua, sama saudara, sama teman. Itu harus betul-betul dijaga. Nanti teman kita akan jadi buahnya. Jadi buahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang pengen temannya banyak. Tidak ada orang yang pengen tidak punya teman, enggak ada. Pengennya semua temannya banyak. Maka di antara maksud silaturahim dakwah ini adalah bagaimana menjalin pertemanan dengan semua orang Islam di seluruh dunia. Kita datangi ke negeri-negeri yang jauh-jauh, ketemu dengan saudara Islam kita, ketemu sana, ketemu sini, berteman, silaturahim, kenalan. Syukur-syukur nanti nambah lagi pertemanan ini bukan hanya pertemanan untuk datang, ziarah dan makan minum begitu saja di situ, tapi ditambah lagi juga diadakan kerjasama menghidupkan masjid. Alangkah baiknya. Insyaallah ya. Nah, kemudian syukur-syukur lagi nanti kita bisa bertambah lagi pertemanan ini bukan hanya menghidupkan masjid di situ saja, tapi bareng-bareng keluar bareng-bareng ke seluruh dunia lagi. Masya Allah. Ini maksudnya seperti itu. Makanya dakwah itu kalau pikirannya adalah untuk semua orang Islam itu benar. Tapi dakwah kok pikirannya itu kamu orang mana? Orang pulamu, Jamila. Kamu orang mana? Ini Jamila. Ya kalau sudah seperti ini, dakwah yang seperti ini bukan dakwah caranya baginda Nabi. Bukan seperti itu. Maka baginda Nabi dimulai dari satu orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan akhlak beliau, maka Sayyidina Abu Bakar ikut baginda Nabi. Maka tambah lagi Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina semua para sahabat, Sayyidina Talha. Sampai akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam dikarenakan apa? Melihat kelembutan Islam, keindahan Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana mereka itu rela hati untuk masuk Islam? Karena melihat keindahan Islam. Seumpama Islam itu kuasar, welek seumpama seperti itu, maka semua orang itu akan meninggalkan Islam. Tidak ada yang berbondong-bondong orang itu menuju kepada satu keburukan, enggak ada. Itu sudah fitrah manusia. Orang itu kalau dilembuti datang, kalau dikasari mesti belayu, itu seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya betul banyak orang berbondong-bondong seluruh dunia masuk Islam. Pengen masuk Islam, pengen ngerti Islam. Sampai sekarang ini pun juga seperti itu. Di mana-mana, di negeri mana-mana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini mempunyai niat dalam hati kita untuk menyatukan, untuk mengumpulkan semua umat Islam, biar mereka ini bareng-bareng rukun, kerjasama, menghidupkan agama, ibadah bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, nah, wiritan bareng-bareng, Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun itu tidak terjadi, maka kita mendapat pahala. Walaupun belum terjadi, maka kita mendapat pahala. Kalau kita sudah mempunyai niat yang besar. Kalau kita niat amal sampai hari kiamat, walaupun belum sampai hari kiamat kita mati duluan, ya nah, maka kita sudah mendapat pahala sampai hari kiamat. Kita ini pengen dengan sungguh-sungguh, pengen sedekah yang besar-besar, tetapi kita belum bisa, tetapi ada niat, maka kita sudah mendapatkan pahala. Sebaliknya hadirin, kita sungguh-sungguh
untuk mengurangi Islam, mengurangi ukhuwah Islamnya ini. Walaupun itu tidak terjadi, kita pun sudah mendapat dosa. Nah, ini penting sekali. Semua amalan kita ini tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka ada orang-orang yang hijrah, sama hijrahnya, bentuknya sama, datang dari Mekah ke Madinah. Sama, tetapi berbeda niat. Faman kanat hijratuhu lillahi wa li rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin aw yankihuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niat dunia hanya dapat dunia. Niat akhirat dapat Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat ridhonya Allah dan kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Hadirin, ini hanya beda niat. Hanya beda niat. Tapi akan membedakan hasilnya. Surahnya sama. Gambarnya sama. Niatnya beda, hasilnya sangat-sangat berlawanan. Ada orang sholat, setelah membaca buku bagaimana sholat itu menyehatkan tubuh. Maka bila mana rukuk, maka darah akan begini, akan begitu, akan berarti aku pengen sholat yang banyak-banyak. Maka dia bukan sholat, hanya olahraga. Kemudian ada orang yang sholat, dia mengerti fadilahnya sholat. Pengen ikut baginda Nabi, pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan berbeda jauh. Gambarnya sama, niatnya beda, hasilnya beda. Ada orang membangun masjid. Baginda Nabi membangun Masjid Nabawi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi membangun Masjid Kuba. Maka di sana ada orang-orang yang menghidupkan Masjid Kuba. Maka orang-orang Kuba mendapat ridha Allah Ta'ala. Tapi ada orang-orang munafikin yang mereka membangun masjid. Niatnya apa? Untuk nyaingi Masjid Kuba, menyaingi masjid-masjidnya baginda Nabi. Membuat permusuhan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid itu tidak dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Beda sama sekali. Maka apapun itu niatnya diluruskan. Walaupun itu kelihatannya ibadah, walaupun itu kelihatannya perjuangan, luruskan niat. Luruskan niat semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Dulu bagaimana Nabi, maka itu ditirukan. Dulu bagaimana niatnya baginda Nabi, maka itu aja yang ditirukan. Sudah, tidak usah ngarang sendiri. Insyaallah nggih. Nah, insyaallah kalau dakwah itu seperti itu nanti barokah. Kita barokah. Kita ikut saja apalan. Kapan tadi tekannya barokah itu kapan? Wis to pokoke ikut aja nanti barokah. Ikut pokoke melok Kanjeng Nabi ngono tok wis barokah. Dah. Jangan seperti Bani Israel gak sabar itu loh. Bani Israel itu ikut Nabi Musa alaihissalam, mereka itu enggak sabar. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, sebelum kamu datang, kami juga seperti ini. Tetap saja disakiti oleh Firaun. Setelah kamu datang, aku ikut kamu, sama saja enggak ada bedanya. Tetap saja begini. Ini enggak sabar, Bani Israel itu enggak sabaran. Lah kita ini Bani Israel apa duduk ini umat Kanjeng Nabi no Bani Israel ya. Nek umat Kanjeng Nabi niku sabaran, Pak. Kanjeng Nabi niku sabar, sedang manut begitu. Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kita ketika perjalanan Isra Mi'raj dikasih 2 minuman, susu dan khamr. Mana terserah kamu pilih, mana boleh minum dua-duanya. Boleh minum dua-duanya. Yang mana kamu pilih? Maka baginda Nabi Muhammad SAW diambil yang susu itu terus diminum. Malaikat Jibril mengatakan, Tuhanmu telah memberi hidayah kamu, kok yang milihmu kok susu bukan milih yang khamr. Nah kenapa? Sumama kalau milih khamr nanti umatmu itu ngewengkelan itu nah, karena kamu milih susu nanti umatmu itu akan ikut manut itu. Nah gitu. Makanya umat Muhammad itu gak seperti Bani Israel. Itu manut itu Muhammad. Karena dulu baginda Nabi itu yang ketika disuruh milih susu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokah mesti didatangkan. Kalau kita ini sudah ngamalkan agama ini, mesti semua masalah akan diselesaikan oleh Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Oh, beda. Kamu sebelum datangnya aku, lah kamu bijaling-beling, ya pantas saja kamu itu disakiti sama Fir'aun. Gak ada yang nolong. Tapi begitu kamu sudah menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, diplay kepada Allah, kok masih disakiti Fir'aun? Ya berarti artinya Allah mau menghancurkan musuh-musuhmu. Karena dia menyakiti wali-walinya Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa saja yang menyakiti waliku, satu waliku, maka aku umumkan aku perang dengan dia. Allah Subhanahu wa taala katakan begitu. Maka untuk menjadikan itu kemenangan Islam, cukup kita ini bisa menangkan hawa nafsu kita apa enggak. Kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka musuh-musuh sudah kalah sendiri nanti. Tapi kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita, wong diri kita sendiri nggak bisa mengalahkan, bagaimana bisa mengalahkan musuh? Insyaallah ya. Maka perbaiki diri. Nah, ikut terus amalkan agama. Walaupun hujan, amalkan agama juga. Nah, ini hujan-hujan seperti ini. Tetap amalkan agama. Ada apapun, jangan berhenti mengamalkan agama. Insya Allah suatu hari masih akan datang nusrahnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih. Maka siapa yang ada niat untuk mengamalkan agama, menghidupkan agama dan menyatukan umat Islam di seluruh dunia ini, siapa saja, dan kita akan datangi seluruh umat Islam. Apakah itu yang kopiahan atau yang tidak kopiahan, yang pakai jubah atau yang pakai kaos, yang pakai sarung ataupun yang pakai celana panjang ataupun celana pendek, ya kita datangi semuanya karena mereka itu adalah saudara Islam kita. Insyaallah nggih. Siapa yang ada semangat untuk menghidupkan ini, Pak? Monggo. Mari berhubungan ziarah kepada saudara-saudara Islam kita. Mari. Niatnya ke seluruh dunia. Monggo, bismillah. Monggo, Pak. Silakan dimulai dari Takazah 4 bulan negeri jauh. Monggo, Pak. Bismillah. Niat 4 bulan negeri jauh. Silahkan. Mari. Negeri yang jauh-jauh. Monggo. Mari. Beberapa negara sudah terbuka untuk kita datangi jamaah sekalian. Masya Allah. Mari. Jamaah-jamaah dari Temborong, dari Atakwim, dari Al-Faiz yang akan berangkat ke Mesir. Mari. Mana jamaah Mesir? Sekarang ahlu dunia seneng-seneng, Pak. Mereka sama keluar ke negeri yang jauh-jauh demi untuk nonton Piala Dunia. Tapi bagaimana kita ini pergi ke jauh-jauh demi untuk ziarah saudara-saudara Islam kita. Insyaallah, Pak. Monggo, bismillah. Mari, Pak. Mari. 4 bulan pergi jauh. Mari. Yang sudah ada jamaah bayangan dari Alaqo, dari kawasannya masing-masing, boleh daftarkan lagi. Malam Jumat adalah malam untuk menjaga niat. Bismillah. Mari, insyaallah. 4 bulan negeri jauh, silakan berdiri. Mari, Pak. Kita hantarkan jamaah ke seluruh dunia dari markas kita. Apa?
Monggo bismillah. Niat gratis. Apa nek gratis niku mboten patek bermutu no. Mun bayar. Ngeten. Bayar malah gak gelem. Monggo bismillah. Monggo Pak. Mari Pak, jemaah untuk berangkat ke luar negeri. Mari jemaah sekalian. Silakan. Yang niat, silakan Pak, jemaah ke luar negeri, negeri jauh atau negeri-negeri yang lain. Mari Pak, sekarang niatnya dan nanti berangkatnya dimusyawarahkan. Silakan, silakan. Yang dalam negeri Pak, monggo 4 bulan dalam negeri. Sudah enggak apa-apa 4 bulan atau 40 hari dalam negeri, maka silakan. Silakan. 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan. Monggo bismillah. Pasar-pasar hidup, konser-konser hidup, toko-toko hidup, terminal-terminal hidup. Dakwah jangan lupa, harus hidup juga. Mari Pak, silakan. Dakwah juga harus hidup. Masjid harus hidup. Monggo Pak bismillah. Silakan Pak, silakan. Berdiri Pak, berdiri. Baik yang dari kawasan Temboro ataupun tamu-tamu dari luar daerah, boleh juga keluar di sini jamaah sekalian. Monggo Pak bismillah. Kalau ahlu dunia menghidupkan konser-konser musik, maka kita akan menghidupkan dakwah. Nah. Monggo bismillah. Mari Pak, mari. 4 bulan 40 hari dalam negeri termasuk setahun. Ustaz-ustaz sudah banyak yang keluar setahun. Monggo bismillah. Alumni pesantren setahun. Yang keluar setahun juga boleh. Silakan Pak, setahun. Alumni pesantren, sekarang niatnya berangkatnya dimusyawarahkan. Dengan pondok dimusyawarahkan. Mari, sekarang niatnya 4 bulan 40 hari, setahun. Silakan. Jamaah yang sedang bergerak setahun yang ada di markas boleh daftar ulang untuk tafakud. Atau yang baru niat. Yang baru niat boleh juga. Keluar Mastura sekarang 40 hari, 15 hari atau 3 hari, monggo silahkan Pak. Keluar Masura, keluar negeri atau dalam negeri, silahkan juga. Mari Pak, monggo. Mari. Mas Turat, dalam negeri, luar negeri. Silahkan. Berapa hari saja Mas Turat? 40 hari, 15 hari, 10 hari ataupun 3 hari dari halakoh yang akan bergerak di halakohnya sendiri. Harus ada kerjasama antara bapaknya dan ibunya, laki-laki dan wanita harus kerjasama. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW itu ke Gua Hira, itu yang bantu itu istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau dalam keadaan ketakutan mendapat wahyu pertama, datang ke rumah, maka yang ngeyem juga istrinya. Kenapa kok seperti ini? Karena istrinya selalu paham dengan kerja suaminya. Ini suaminya kerja dakwah, istrinya nggak ngerti, neng dia wale, ngeluyuran neng dia terjadinya apa tuh? Jangan seperti itu, kita ajak juga. Ini bukan keluyuran, ini bukan keluyuran. Iki berjuang gitu jenenge. Oh, aku udah berjuang. Kayak penak men, aku melok lah. Bismillah. Nanti kita ajak, nanti kan istri-istri kita ikut juga. Suweneng itu makanya. Monggo bismillah Pak. Mari Pak. Mas Turat, berapa hari saja diterima? Belajar tanggung jawab agama untuk diri dan keluarga. Mari. Termasuk 10 hari jamaah sekalian. Tak aja 10 hari setiap bulan. Sekarang sudah banyak jamaah-jamaah diantar 10 hari setiap bulan. Meningkatkan korban dari biasanya 3 hari menjadi 10 hari setiap bulan. Silakan berdiri Pak. Mari 10 hari setiap bulan. Mari insyaallah. Ya, insyaallah.